Ya, jadi Bulldog hari ini mau gua kirim ke bengkel. Mau diapain lagi sih? Ya, jadi Bulldog mau dibawa ke bengkel buat servis aja, servis biar lebih enak lagi aja. Gue pengen ganti, ini kan ada sedikit oli yang netes, sedikit aja sih. Cuman menurut gue memang harus ganti packing biar nggak ada yang rembes sama sekali. Karena kenapa? Karena ini ada hubungannya sama rumah baru yang bakal gue bangun ini. Nanti kan rencananya Bulldog akan dipajang, bukan dipajang sih, ya bisa buat pajangan juga. Bulldog nanti bakal ditaruh di satu ruangan khusus gitu ya, man cave lah jatuhnya. Ya nanti gue kasih gambarnya buat ilustrasi aja. Nah karena nanti akan ditaruh di indoor, jadi kan kalau rembes agak kurang enak aja gitu ya, kurang nyaman, bisa ngotorin lantai gitu ya, karena ada oli-oli yang netes. Dan nanti kan dikasih alas karpet ya, sayang aja kalau karpetnya kena oli. Paling gitu doang sih. Jadi itulah alasannya kenapa hari ini Bulldog mau gua bawa ke bengkel. Oke, kita langsung ke rumah belakang kali ya, kita lihat progresnya. Oke, gue masuk lewat pintu dalam dari rumah sebelah. Ini progresnya udah di tahap ini ya. Nah, udah mulai kelihatan ya. Pas shape-nya itu udah mulai kelihatan. Ini man cave gua yang gue bilang tadi. Nah, nanti Bulldog bakal masuk ke sini nih. Masuk sini Bulldog. Tuh, ntar diparkir di sini. Ini area kerja gua. Sekaligus man cave ntar. Ya sederhana aja lah, nggak gede gitu, kecil. Cuman cukup lah, cukup empet-empetan sama motor gue. Gitu, jadi biar nanti si Bulldog biar kata rembesnya dikit. Cuman kan sayang ya, nanti kan di bawahnya soalnya ada karpet. Sayang aja gitu kalau netes-netes olinya. Nggak banyak sih, cuman lama-lama kan banjir juga. Ya ini shape-nya udah mulai kelihatan. Oh, masih dioprek-oprek lagi, asik dioprek-oprek, masih di setting-setting. Ini ntar area dapur. Nah ini pintu masuknya udah pindah ya. Terakhir waktu gua videoin udah kebobok ya, cuman belum dirapiin nih sudut-sudutnya. Oh, ini jendela, pintu masuk. Tadinya kan di sini nih pintu masuk. Sekarang udah pindah ke sini nih. Tuh, ini area dalam ya. Ini dibikin open plan gitu ya, open space. Nanti pokoknya begitu masuk pintu utama. Ini dari tampak depan. Tuh, ntar masuk dari sini. Ini living area. Langsung dapur sebelah sini. Ini nggak tahu area apa, cuman ya area bebas lah ya. Nah ini ntar ngeplong nih, ini pintu kaca. Di sini inner court, halaman tengah. Ini man cave atau area kerja gua. Ujung sana tuh kamar tamu ya. Ini toilet tamu. Gua nggak tahu nih, ini kayaknya sih rencananya sih ada showernya ya. Cuman di gambar plan-nya itu mau dijadiin powder room doang. Cuman setelah gue pikir-pikir dalam prosesnya kayaknya gue kasih shower aja deh. Soalnya kan takutnya nanti kalau ada tamu yang nginep atau keluarga mau mandi, jadi nggak perlu mandi di kamar gue atau di kamar anak gue. Ini area belakang belum banyak disentuh, baru atap-atapnya doang. Sekarang lagi pada fokus ke pembangunan, jadi menambah ruang ya, ngebangun kamar mandi di ujung sana. Tadinya kan nggak ada ya.
Nah ini kamar utama nanti. Kita lihat dari depan ya, Itu ada penambahan ruang, yaitu kamar mandi dalam buat kamar utamanya. Karena kan di bangunan existing sebelumnya, kamar utamanya nggak punya kamar mandi, nggak ada kamar mandi dalam, semuanya kamar mandinya luar. Nah sekarang dibangun kamar mandi buat kamar utama. Anyway, ini apa? Ini bukan pintu kamar ya. Ini jendela nanti. Nah, nanti ini jadi jendela. Ini kamar mandinya. Ini bolong apa pintu? Bukan. Jadi nih, nanti di sini dikasih glass lock gitu. Kaca apa sih? Ya itu, glass lock ya. Glass lock namanya, Pak. Glass block. Glass lock gitu di sini. Kita lihat ke dalam kali ya. Progresnya sih udah sampai di sini. Nah, ini kamar mandinya ya. Nah, nanti di bagian ujung sana ngikutin lubang dari bagian ini ya. Ini fungsinya glass lock nanti di sini fungsinya untuk cahaya doang sih sebenarnya. Tapi cahayanya nggak cuma dari situ. Nanti bakalan ada lubang di sini. Ah, ini ada lubang nih. Jadi air hujan tuh tetap bisa masuk ke kamar mandi. Cuman di bagian area sini doang. Nah, di bagian sini ntar ada taman nih. Rencananya sih begitu. Tembok yang ini kita kasih batu alam. Ya pokoknya intinya kamar mandi ini bakalan terkesan semi outdoor gitulah. Gue berusaha buat ngebawa tanaman masuk ke dalam. Nanti gue kasih tanaman di situ. Biar sedikit natural. Ya, ilah natural. Alam-alam gitu cuy. So, ini kamar utamanya ntar. Ya, untuk penambahan bangunannya itu doang, menambah ruang lah. Sisanya cuman dialih fungsikan doang. Yang tadinya pintu masuknya di sini, itu masih ada bekasnya tuh. Ya. Kita pindah ke bagian sini pintu masuknya. Ini kemarin atap juga dimodifikasi ya, atau diganti kayu-kayunya. Tapi gentengnya masih pakai genteng yang lama. Nah, di ujung sana nih, di bagian sini, ini pintu samping ya anyway. Ini pintu samping buat masuk ke dalam. Nah, ini nih area kitchen. Jadi jendela ini buat pembuangan udara. Selain buat pembuangan udara, ini bisa buat kayak nanti di sini ada bench, ada tempat duduk. Jadi kalau bikin kopi, bikin teh atau makanan bisa dioper dari dalam ke sini gitu, cuy. Nongkrong di sini. Ntar di sini ada taman-taman kecil. Ini juga akses buat motor-motor gua masuk ke dalam sini buat dibawa ke area kerja gua, man cave. So ya, mudah-mudahan berjalan lancar semuanya. Nanti mungkin ini akan sering ada di vlog gua nanti ya, wilayah ini. Ini akan menjadi salah satu wilayah favorit gua karena nanti di sini gua bangun bukan carport dong, garasi lah ya bisa dibilang, buat gua ngonten atau sekedar ngecil ngeliatin motor-motor gua terparkir. Pagar kita akan layoutnya akan tetap sama seperti ini, cuman ya diganti modelnya, ditinggiin dengan konsep yang beda gitu. Tentunya ntar lantai floornya kita ganti juga, nanti ini pakai granit. Jadinya untuk teras bagian sini nih outdoor kita pakai decking ya, wood gitu modelnya, yang ya model-model kayu. Semua nih area teras nih outdoor semuanya pakai deck sampai di pintu samping, sampai pintu samping sana. Nah ke depan sana terasnya sama living area sama di sini, pokoknya di dalam tuh sama teras depan. Untuk masing-masing kamar seperti yang udah pernah gue mention, gua akan pakai SPC, termasuk di man cave gua. Ini man cave area ntar pakai SPC juga bawahnya. Cuman untuk motor gua si Bulldog nanti kan akan tetap masuk ke sini nih. Itu di bawahnya dikasih karpet gitu. Sekali lagi gua unjukin gambarnya deh biar ada ilustrasinya. Kurang lebih kayak gitu. Gitu guys. Ini
tadinya mau gue sambungin ya, mau gue bobok, mau gue jadiin satu biar main cave areanya itu jadi lebih luas. Cuman kami ya, gue dan istri, keluarga yang lumayan dibilang keluarga besar lah ya. Jadi akan sering ada tamu datang ke sini. Jadi perlu banget tuh untuk mengurangi cost mereka atau budget mereka main ke sini, kan pasti nyari hotel atau apartemen atau apa. Kan sayang ya costnya ya. Mendingan kita sediain tempat biar keluarga kita yang dari Bali atau keluarga istri gue yang dari luar gitu ya, dari pokoknya luar daerah Jakarta bisa nginep di sini. Gitu, dari keluarga gue ataupun dari keluarga istri. Gitu. Jadi penting sih, kamar tamu itu penting sih. Atau mungkin teman-teman gue yang lagi main ke sini ke Jakarta butuh tempat penginapan, boleh lah nginep di sini. Cuman ya per malamnya sama lah kayak Oyo gitu. Canda juga. Ya gitulah, kamar tamu tetap harus ada, guest room. Dan kamar mandinya di luar tapi ya, jangan request. Nah untuk area sini ini belum karena di dalam sini masih ada kunci ya. Oh ya. Dalam sini masih ada barang-barang gua sama barang-barang bini gua. Jadi sementara ini belakangan kayaknya. Ntar kalau yang bagian sini udah diberesin, barang-barang yang ada di sini pindah ke sini, terus lanjut buat ngebangun yang ini. Nah untuk area ini nanti bakal jadi servis ya, area servis, nyuci segala macem. Karena ini cuma satu lantai, jadi semua kegiatan ya ada di lantai yang sama ya. Fungsi atau ruangan yang fungsinya masih kita pakai atau pertahankan yaitu cuman service areanya doang atau laundry area. Nah nanti di sini, ini sebelumnya kan laundry area. Di set bangunan yang sekarang atau konsep yang sekarang, gua tetap pakai buat laundry area juga. Gitu. Dapurnya pindah ke sana. Nah nanti ruangan ini bakal jadi storage lah ya, jadi gudang. Genteng di atasnya kita pangkas. Jadi gentengnya cuma sampai sini. Cuma sampai sini doang nih batasnya. Nah, ke sana kita pakai dak. Jadi kita dak buat tempat blower AC sama toren. Gitu. Nanti torennya sembunyi di sana. Ditaruh di sana. Itu guys. Dah. Sementara baru segini progresnya. Udah lumayan kelihatan lah ya, bisa dibayang-bayangin, bisa diimajinasikan seperti apa. Pokoknya ini konsepnya open space gitu. Kalau ada yang nanya, "Bang, itu model rumahnya konsepnya apa sih, desainnya?" Ini sebenarnya semi Japandi, semi industrial. Pokoknya suka-suka gue aja. Gue sih pengennya open space yang pasti, dengan ruangan terbuka yang banyak. Gue pengen sirkulasi udaranya tetap enak. Ada tropis-tropisnya juga nanti, karena gue suka tanaman juga, tapi nggak suka ngerawatnya. Tapi suka tanaman. Ya nanti akan banyak hijau-hijau juga di sini. Bakal banyak yang hijau-hijau. Kan asiknya rame-rame ya, yang hijau-hijau gitu. Rokok kali ah. Jadi gue pikir tuh renovasinya bakalan tipis-tipis aja gitu dari bangunan existing. Ternyata banyak ya. Ini sih menurut gue udah 80% sih ya. Kalau layoutnya itu kita masih pakai layout yang lama, karena terus terang gue suka sama layoutnya. Cuman untuk bangunannya sendiri ini lumayan banyak yang berubah. Dari fungsi ruangan, terus ya bagian tembok-temboknya banyak yang dibobok, dibuka, ada bukaan baru gitu ya. Ada ruang baru juga, ada penambahan ruang baru. Dan ya switch fungsi gitu, yang tadinya dapurnya di sini, dapurnya kita pindah ke sini. Dan yang pasti yang PR itu adalah ngebobok tembok-tembok ini. Ini banyak tembok-tembok yang dibobok. PR-nya di mana? Ngebuang puingnya. Ngebuang puingnya cukup PR. Karena ya gitu lah. Mungkin salah satu resiko dari ngebangun rumah gitu ya. Ini bisa dibilang hampir ya 80% ada kali renovasinya. Lumayan banyak juga. Nah ini genteng-genteng yang lama kita masih pakai, cuman kita cat ulang. Nah, dicat lagi warna grey, ngikutin konsep yang kita mau gitu ya. Ini juga udah waterproof ya.
Kita juga udah suntik rayap di setiap sudut ya, terutama atap karena kita masih pakai kayu. Kita nggak pakai baja ringan. Oke, ikutin terus progresnya. Sementara update-nya baru sampai sini. Target kita sih 2 bulan ya. Kita usahakan 2 bulan beres lah. Ini udah mau sebulan. Berarti ada waktu sebulan lagi. Mudah-mudahan kekejar semua ya. Segitu dulu kali ya video hari ini, updatean hari ini. Kita ketemu lagi di next episode. Kalau kalian mau ngikutin perkembangan atau progres dari rumah baru gua, jangan lupa subscribe dan nonton juga video-video sebelumnya. Sampai jumpa di next video. Gue Chris Panji. Thank you. Jangan lupa like, comment, and share.